Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pada maghrib kali ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat kita bisa kembali berada dalam majelis yang mulia ini, dan nantinya kita akan mengkaji kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang merupakan kitab yang berisi hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang pembahasan masalah hukum. Kali ini kita lanjut hadis 122, masih seperti pembahasan sebelumnya, yaitu tentang hukum seseorang yang sholat dalam keadaan membawa bau mulut yang tidak enak. Kita lihat hadisnya dari Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akalal basal wasuma wal qurratha fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhul insan wa fi riwayatin banu Adam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, barang siapa yang memakan basal, bawang merah, asuma, bawang putih, al-qurratha, bawang bakung, fala yaqrabanna, maka janganlah dia dekati masjidana, masjid kami, maka janganlah dia dekati masjid kami. Lantas Nabi SAW berikan alasan, fa innal malaikata, karena malaikat, tata'adza, terganggu, mimma yata'adza minul insan, terganggu dengan baunya sebagaimana manusia juga terganggu dengannya, sebagaimana manusia pula terusik dengannya. Dalam riwayat yang lain dikatakan Banu Adam, yaitu anak Adam itu terganggu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan kalau hadis sebelumnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulan dari hadis ini, yang pertama, ketika masuk masjid hendaklah tidak membawa bau mulut yang tidak enak. Ketika masuk masjid hendaklah tidak membawa bau mulut yang tidak enak. Seperti bau mulut karena memakan bawang. Faedah yang kedua, dilarang untuk mengganggu atau mengusik orang lain. Dilarang mengganggu atau mengusik orang lain.
yang ada samping kanan dan kiri kita ketika kita sholat. Makanya dianjurkan kalau berada di masjid, yang bagi laki-laki itu bisa memakai minyak wangi agar yang kanan kirinya tidak terganggu dengan baunya yang tidak enak. Dan memperhatikan bau badan seperti ini salah satu anjuran juga kenapa di beberapa sholat kita disunahkan untuk pergi dalam keadaan mandi terlebih dahulu, seperti sholat Jumat, ada lagi sholat Id, ada lagi situ kumpul-kumpul untuk sholat kusuf ya. Beberapa sholat pokoknya yang disyariatkan berjamaah disunahkan untuk mandi di ketika itu, sebagaimana pemahaman dalam mazhab Syafi'i dalam hal ini. Kemudian faedah yang ketiga, malaikat bisa merasakan sesuatu. Bahasa Arabnya itu malaikat punya ihsas. Ihsas itu artinya bisa merasakan. Artinya di sini ada yang tidak enak, malaikat bisa mencium tadi, dan malaikat punya rasa tidak enak juga ketika itu. Jadi ada rasa yang bisa dirasakan oleh para malaikat. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini secara umum tidak membatasi pada bawang saja. Tidak membatasi pada bawang saja. Namun segala sesuatu yang menimbulkan bau yang tidak enak, baik nanti lewat bau mulut maupun bau badan. Bau mulut maupun bau badan. Juga kita simpulkan dari hadis ini, kira-kira makan bawang boleh atau tidak? Mana dalilnya bilang boleh? Di sini dibolehkan nggak makan bawang? Masih boleh nggak makan bawang? Iya, menurut bapak-bapak ibu-ibu. Menurut hadis ini bagaimana? Masih boleh atau tidak? Masih boleh. Dikarenakan ini cuma dilarang ketika mau pergi ke masjid. Berarti sebelumnya masih dibolehkan. Ya, tidak ada istilah larangan di sini makan bawang selamanya, tidak ada. Ya, hal-hal yang semisal bawang juga yang punya bau seperti ini juga tidak ada. Kecuali kalau secara perhitungan kesehatan itu membawa doror atau membawa bahaya. Namun secara umum kalau untuk bawang, ya bisa ditulis kesimpulannya, hukum asal makan bawang itu boleh. Hukum asal makan bawang itu boleh. Selama baunya tidak mengganggu orang lain di masjid. Jadi kalau di rumah makan dengan mau sambal bawang atau ada menu-menu yang di situ ada bawangnya, sah-sah saja untuk dimakan asalkan bau ini tidak mengganggu orang lain nantinya ketika berada di masjid. Kemudian faedah yang kemarin juga disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Kita mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Makan bawang dan dia bawa ke masjid itu cuma manfaat bagi dirinya sendiri. Namun kalau ingin maslahat yang lebih besar, dia hilangkan bau tersebut ketika masuk masjid biar tidak nyakiti orang lain, karena maslahatnya lebih besar bagi orang banyak. Maslahatnya lebih besar bagi orang banyak. Kalau tadi dia cuma dapat maslahat, saya puas ketika itu makan bawang, itu maslahat pribadi. Namun ketika dia bawa bau ini ketika ke masjid,
maka dia pentingkan untuk orang lain pula. Oh, dari bau mulut ini ganggu teman kanan kiri saya. Dia perhatikan kanan kirinya itu siapa. Kalau mementingkan dirinya sendiri, egonya sendiri, ya orang akan seenaknya saja. Maka dalam Islam itu diajarkan, kita kalau tahu ini nanti mengganggu orang lain, maka gangguan daripada orang lain itu kita berusaha untuk tidak ada. Artinya ditinggalkan gangguan-gangguan semacam itu. Ini pertimbangan maslahat umum itu lebih kita dahulukan, kepentingan umum itu lebih kita dahulukan daripada kepentingan pribadi kita masing-masing. Dan ini berlaku umum untuk apapun. Ya, dan ini berlaku umum untuk apapun. Setiap kepentingan umum itu lebih baik didahulukan daripada kepentingan pribadi. Oleh karena itu, misalnya kadang para ulama itu mempertimbangkan suatu amalan itu punya manfaat lebih besar ketika amalan ini manfaatnya untuk orang banyak. Makanya pernah Imam Syafi'i itu mengatakan thalabul ilmi afdalu minan nafilah. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada ibadah sunnah. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada ibadah sunnah. Apa maksudnya di sini? Kok bisa Imam Syafi'i itu bandingkan nuntut ilmu lebih baik daripada ibadah sunnah? Ibadah sunnah yang bapak ibu-ibu lakukan, maslahatnya cuma kembali kepada diri sendiri. Sedangkan kalau orang itu menuntut ilmu, dia ngaji, dia belajar Quran, dia kaji hadis, dia dalami fikih, dia dalami tentang akhlak, dia dalami tentang akidah, maka maslahatnya kembali kepada dirinya, kembali kepada orang yang ada di sekitarnya, bahkan kepada masyarakat lebih luas. Dia bisa mengambil manfaat dari ilmu tadi. Beda dengan amalan sunnah tadi. Jadi menuntut ilmu kalau mau dibandingkan dengan amalan sunnah, lebih afdal menuntut ilmu dikarenakan maslahatnya untuk orang banyak. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tasyahud. Hadis 123. Yaitu di sini diajarkan tentang bacaan tasyahud, cara tasyahud sampai nantinya pada tasyahud akhir. Kita lihat hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Ia menyatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahuda wa kaffi baina kaffaihi kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadaku bacaan tasyahud. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepadaku bacaan tasyahud sambil menghamparkan kedua telapak tangannya, sebagaimana beliau mengajarkanku sebuah surah dari Al-Quran. Jadi Nabi SAW ajarkan bacaan tasyahud ini sama seperti mengajarkan sebuah surat dari Al-Quran. Lalu apa yang diajarkan? Yaitu bacaan berikut ini. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya, at-tahiyyatu lillah, segala penghormatan, wassalawatu wattayyibat, rahmat dan kebaikan hanya untuk Allah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan tetap ada pada engkau wahai Nabi.
Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan juga semoga ada pada kami dan pada hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu hamba Allah dan utusannya. Wa fi lafzin, dalam lafal yang lain disebutkan, idza qa'ada ahadukum lis-shalah. Jika salah seorang di antara kalian duduk ketika salat, falyakul, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah. Segala penghormatan hanya untuk Allah dan seterusnya. Hanya saja ketika itu ada tambahan, ya. Fa innakum idza fa'altum zalika faqad salamtum ala kulli 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ard wa fi falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Jika kalian melakukan hal tersebut, yaitu membaca bacaan tasyahud tadi, sungguh kalian telah mengucapkan salam bagi seluruh orang soleh yang di langit dan di bumi. Kemudian ada tambahan lagi, hendaknya ia melanjutkan dengan memanjatkan doa yang diinginkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faedah dari hadis ini, kita nanti akan lihat terlebih dahulu ada beberapa pengertian di sini. At-tahiyatu lillah, ya, kemudian ada was-shalawatu wa thayyibat. At-tahiyat, bisa catat faedah pertama, at-tahiyat maknanya adalah segala bentuk pengagungan berupa ucapan atau perbuatan. Segala bentuk pengagungan berupa ucapan atau perbuatan. Dan ini hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Makanya disebut at-tahiyatu lillah. Berarti segala penghormatan itu hanya untuk Allah saja. Berarti hanya boleh dihormati dengan segala bentuk penghormatan, ucapan maupun perbuatan, dengan betul-betul pentakziman, dengan benar-benar pengagungan, itu hanya boleh kepada Allah saja. Kemudian was-sholawat, faedah yang kedua, sholawat. Yang dimaksudkan sholawat di sini adalah bentuk plural dari sholat. Dan yang dimaksud adalah sholat yang sudah kita kenal, baik sholat yang wajib maupun yang sunnah. Berarti sholat juga hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Jadi tadi at-tahiyatu lillah was-sholawat. Sholawat di sini artinya apa? Sholat seperti yang kita kenal. Ada sholat apa saja di situ? Sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi kalau baca ini, pahami arti sholawat di situ adalah sholat, bentuk plural dari sholat. Kemudian faedah yang ketiga, at-thayyibat. Thayyibat itu adalah segala kebaikan, segala kebaikan berupa sifat
ucapan atau perbuatan berupa sifat, ucapan atau perbuatan hanya boleh ditetapkan semuanya kepada Allah saja. Hanya boleh ditetapkan semuanya kepada Allah saja. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan juga pada dalam hadis, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan cuma menerima yang baik-baik saja. Maka thayyibat di sini maksudnya kebaikan-kebaikan. Ada situ berupa sifat, ada berupa ucapan, ada berupa perbuatan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, maksud assalamu alaika. Maksud assalamu alaika yaitu keselamatan untukmu. Maksudnya selamat dari berbagai macam penyakit dan juga hal-hal yang dibenci. Selamat dari berbagai macam penyakit dan juga hal-hal yang dibenci. Kemudian disebutkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullahi dan rahmat Allah, wa barakatuh dan berkah dari Allah untukmu. Nah, ditulis faedah yang berikutnya, rahmat Allah. Yaitu maksudnya kasih sayang Allah. Kemudian wa barakatuh. Faedah yang berikutnya lagi, wa barakatuh maksudnya adalah doa berkah dengan kebaikan yang banyak dan terus menerus. Kebaikan yang banyak dan terus menerus. Berarti di sini Bapak Ibu sekalian, ini kita pelajari juga yang namanya ucapan salam. Kita ketika memberi salam kepada orang lain, ucapannya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau kita rinci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu berarti ada 3 kandungan makna. Ya, ada 3 kandungan makna. Pertama berarti assalamu. Tadi disebutkan tadi assalamu alaika tadi. Artinya apa tadi? Selamat dari berbagai penyakit atau kejelekan-kejelekan dan hal yang dibenci. Berarti kalau kita ucapkan salam pada orang lain, sudah doakan seperti itu. Warahmatullah, semoga dapat kasih sayang dari Allah. Yang ketiga, wabarakatuh, supaya dapat kebaikan yang banyak dan terus menerus. 3 ini ada. Ya, maka ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ucapan doa yang luar biasa. Kalau dirutinkan berarti kita sudah mendoakan orang lain terus untuk dia selamat dari berbagai macam penyakit dan masalah-masalah, untuk dia dapat kasih sayang Allah, untuk dia dapatkan berkah, kebaikan yang banyak dan terus menerus. Dapatkan 3 ini. Makanya diperintahkan kalau ucapkan salam misalnya dalam bentuk tulisan, jangan diringkas. Apa ringkasannya? As. Terus kalau jawab apa? Was. Karena ini doa lengkap sekali itu. Kalau as nggak ada artinya. ASS titik.
WASS titik. Kok pelit sekali, padahal tadi itu kandungannya itu banyak sekali yang ada dalamnya. Ya, maka jangan diringkas. Kalau mau singkatnya ya assalamualaikum. Kalau mau lengkapnya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu yang ada. Jadi ini sama seperti kita baca saat kita membaca tahiyat tadi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, 3 hal di situ didoakan. Terus assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau tadi salam, rahmat dan barokah untuk Nabi, kalau di sini assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, salam kepada keselamatan juga kepada kami dan juga kepada orang-orang atau hamba-hamba yang soleh. Berarti faedah yang berikutnya, dalam tahiyat didoakan keselamatan. Didoakan keselamatan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Kepada kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Diberi catatan hamba-hamba soleh itu apa? Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, hamba yang soleh itu hamba yang memenuhi 2 syarat. Hamba yang disebut soleh itu jika memenuhi 2 syarat. Satu, memenuhi kewajiban kepada Allah. Dua, memenuhi kewajiban terhadap sesama manusia. Satu apa tadi? Memenuhi kewajiban kepada Allah. 2, memenuhi kewajiban terhadap sesama manusia. Dua-duanya itu mesti dipenuhi baru disebut yang soleh, baru disebut orang soleh. Jika salah satunya saja dipenuhi, tidak. Dia cuma baik pada manusia saja, namun tidak sholat, namun tidak puasa. Dia cuma buat baik saja pada manusia. Kalau ada tetangganya yang susah, dia gotong royong bantu. Kalau ada yang masuk rumah sakit, dia bantu dengan uangnya. Namun ibadah kepada Allah tidak dia penuhi. Berarti disebut sholat atau tidak? Tidak. Sama juga, dia perhatikan ibadah di masjid, rajin sholat, rajin puasa sunnah, namun kaitannya dengan tingkah laku terhadap sesama tidak dipenuhi. Dengan sesamanya tidak dipenuhi. Tidak pernah senyum kanan kiri dengan tetangganya. Ketika pergi ke masjid juga cuma tahu juga untuk kepentingan ibadah saja, nggak mau nyapa orang lain. Dia nganggap untuk dirinya saja sendiri, tidak untuk yang lainnya. Ya, dia nganggap kepentingan dia ibadah untuk dirinya saja sendiri, tidak mau memperhatikan akhlak, kesantunan, kesopanan pada yang lainnya. Maka tidak disebut orang soleh. Orang soleh tadi ringkasannya kalau dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, kalimat yang hampir mirip, hampir sama seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, al-qa'imina bi huquqillahi wa huquqi ibadihi, yaitu dia jalankan kewajiban kepada Allah dan juga jalankan kewajiban kepada sesamanya, sesama hamba Allah. Jadi semuanya dipenuhi. Maka kalau ada orang yang berbuat zalim terhadap sesama, walaupun dia rajin beribadah kepada Allah, ibadahnya itu bagus, maka tidak disebut orang soleh. Ya, dia ambil harta orang lain dengan cara yang paksa, atau dia menyusahkan orang lain, misalnya dengan menyusahkan dalam masalah utang misalnya. Dia ibadahnya bagus, namun dalam hal sesama zalim pada orang, maka tidak disebut hamba yang soleh. Sampai 2 hal tadi itu dipenuhi untuk kriteria hamba yang soleh tadi. Berarti setiap orang yang masuk dalam doa ini,
Assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, pada kalimat assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Berarti setiap orang yang soleh di muka bumi mendapatkan doa baik dari orang-orang yang baca tasyahud, dari orang-orang yang baca tahiyat tadi. Selama dia penuhi kriterianya, dia sebagai orang soleh tadi, maka dia akan mendapatkan doa-doa yang baik dari setiap orang yang membaca tahiyat tadi. Oleh karena itu tadi di akhir disebutkan oleh dalam riwayat yang lain, jika itu dilakukan maka berarti kalian telah mengucapkan salam kepada orang soleh di langit dan di bumi. Orang soleh yang ada di langit dan yang di bumi, menunjukkan bahwasanya setiap orang yang masuk dalam kriteria orang soleh tadi masuk dalam doa-doa yang dipanjatkan dari orang yang baca tahiyat. Berarti kalau dia tidak masuk dalam kriteria orang soleh tadi, dia tidak mendapatkan doa tersebut. Berarti faedah yang berikutnya, setiap orang yang masuk dalam kriteria orang soleh, setiap orang yang masuk dalam kriteria orang soleh maka akan mendapatkan doa dari setiap orang yang membaca tahiyat. Maka akan mendapatkan doa dari setiap orang yang membaca tahiyat. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, dalam bacaan tahiyat terdapat bacaan syahadat. Dalam bacaan tahiyat terdapat bacaan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, setelah membaca tahiyat, terutama pada tahiyat akhir, disunahkan membaca doa. Disunahkan membaca doa sesuai yang diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Untuk persiapan pensiun, seseorang diharuskan membuka rekening. Bagaimana cara menyiasati agar tidak terkena riba? Kalau tidak mau terkena riba, maka dimanfaatkan saja uang pensiun tadi untuk diputar atau diinvestasikan. Wallahu a'lam.
Saya ingin bertanya, siapa itu Syekh Al-Albani? Kenapa beliau banyak kontroversinya? Satu lagi Ustadz, beberapa waktu yang lalu ada seorang mahasiswa yang meninggal dunia. Apakah dia mati syahid? Lalu apa saja yang termasuk mati syahid? Mahasiswa meninggal dunia cuma meninggal saja, tidak disebut mati syahid. Ya, tidak disebut mati syahid. Mungkin maksudnya karena dia belajar kalau gitu. Karena dia belajar di kampus nuntut ilmu sehingga disebut matinya mati syahid. Ada yang belajar di kampus yang enggak serius. Masa setiap yang mati di Jogja misalnya dia mahasiswa, matinya mati syahid semua? Ada yang pemabuk juga mati di Jogja juga, pas belajar juga sama. Apa mati syahid juga? Enggak. Ini dari individu masing-masing dan tidak disebut mati syahid seperti itu. Adapun Syekh Albani yang bisa menilai seseorang, tahu orang itu punya kapasitas atau tidak adalah orang yang selevel dengannya. Orang yang jadi doktor di dalam dunia pendidikan yang bisa menilai dia itu capable atau punya kemampuan dari sisi keilmuannya, ya orang-orang yang selevel juga dengannya. Orang yang di bawah dia mau menilai dia nggak bisa. Ya, orang yang bukan bidangnya juga menilai dia juga tidak bisa. Dan semua ulama saat ini yang capable, yang punya keilmuan dalam dunia hadis, semua mengakui Syekh Al-Albani. Sehingga yang tidak mengakuinya karena memang bukan bidangnya dan tidak selevel dengan beliau, sehingga tidak bisa menilai beliau seperti apa. Orang jadi doktor dalam bidang teknik tidak bisa menilai orang yang doktor dalam bidang kedokteran karena bukan bidangnya. Sampai dia selevel dulu sama dengan itu, maka yang bisa menilai itu ulama punya ilmu atau tidak, yang sama juga ulama dan punya ilmu tentang itu. Kalau tidak bisa nilai orang. Maka jangan lihat pandangan-pandangan orang yang sentimen dengan Syekh Al-Albani, karena beliau banyak memperjuangkan hadis dan memperjuangkan sunnah Nabi SAW. Walaupun beliau tidak perfect, tidak sempurna, namanya manusia, namun keilmuannya sudah banyak yang mengakui. Yang menilainya siapa? Para ulama yang pakar dalam bidangnya. Sehingga yang tidak pakar dalam bidangnya tidak pantas menilai beliau. Penilaiannya tidak dianggap. Sama seperti kita nilai seorang pakar dalam bidang kedokteran ataukah tidak, pakar dalam bidang teknik ataukah tidak, dari orang yang selevel dengannya. Ustadz, batalkah sholat di Masjidil Haram jika ada jamaah wanita yang sedang tawaf di depan kita karena tidak ada sutra? Tidak batal karena di Masjidil Haram sifatnya untuk kepadatannya tidak bisa dihindari, sehingga kalau kita sholat depannya itu lewat wanita, maka ketika itu sangat-sangat sulit sekali dihindari karena kepadatan tadi. Wallahu a'lam. Dalam bacaan sholawat yang lebih utama menggunakan Sayyidina ataukah tidak? Tidak pakai Sayyidina. Sayyidina tidak ditemukan dalam bacaan sholawat ketika kita baca tahiyat. Nanti kita akan temukan juga dalam lafaz-lafaz di sini tidak ditemukan lafaz Sayyidina sama sekali. Sayyidina dibuat orang belakangan, bukan dibuat oleh Nabi SAW, atau tidak ditemukan dalam hadis semisal dari Ibnu Mas'ud tadi. Sehingga saran saya, kalau ada yang dulu menghafal bacaan tahiyat plus sholawat itu memakai Sayyidina, baiknya Sayyidinanya dihapus, karena Sayyidina tidak ada dalam lafaz periwayatan hadis, daripada kita terjatuh dalam hal-hal yang tidak ada tuntunan. Ustaz, bagaimana jika ada sebuah masjid tempat imamnya dibuat lebih tinggi 20 cm dari tempat makmumnya? Bolehkah posisi imam tempatnya lebih tinggi dari makmum? Apakah hukum atau hadis yang mengatur tentang hal tersebut? Allah alam, saya belum mendapatkan hadis larangan tentang hal tadi. Nanti ada mungkin pembahasan tersendiri, nanti suatu waktu kita ketemu insyaallah dengan pembahasan tersebut. Bolehkah menunda surat rawatib ba'diyah karena ada kajian seperti ba'da maghrib ditunda hingga ba'da isya? Karena ada beberapa kajian yang tidak memberi waktu untuk sholat. Baiknya tetap melakukannya langsung
sambil menunggu persiapan kajian dimulai untuk ba'diyah maghrib tadi. Sebenarnya tidak ada alasan untuk hal ini. Qadha tadi atau kita tunda sampai setelah isya misalnya mau lakukan sholat ba'diyah maghrib. Untuk alasan kajian saya masih belum membenarkan hal ini karena waktu untuk mengerjakan sholat tadi itu singkat dan tidak terlalu lama ketika itu, dan bisa dia kerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib, dan cuma ketinggalan beberapa kalimat saya dari pemateri yang nanti akan menyampaikan kajian ba'da maghrib. Jadi tidak ada alasan untuk itu. Ustaz, bagaimana hukumnya sholat menggunakan baju bergambar makhluk hidup? Karena ada hadis yang melarang menempelkan gambar di rumah karena malaikat tidak akan masuk ke rumah. Bagaimana jika menutup baju yang bergambar tersebut dengan jaket misalnya? Saran saya, baik yang bergambar ataupun bertulisan tidak diletakkan di belakang. Ini pertama kali, karena nanti akan mengganggu orang yang memandang sholat yang berada di belakang kita, yang mengerjakan sholat yang berada di belakang kita. Apalagi tulisan-tulisannya itu nantang orang ya. Tulisannya itu ngejek orang misalnya ya. Orang yang baca tulisan ini kurang waras misalnya, dia tulis di belakangnya kayak begitu. Ini kan ngejek kita sekali. Dia pakai baju cari gara-gara dengan kita ya. Jadi dia buat kalimat-kalimat yang bikin orang mau emosi dengan dia. Yang baca tulisan ini kurang waras ya. Dia kan cari-cari masalah seperti itu. Coba kalau kita sholat kemudian lihat kayak gini, sudah Allahu Akbar takbir, lihat di depan, ya Allah, jadi nggak konsen orang itu. Ini belum bicara masalah gambar. Namun kalau sesuatu yang mengganggu orang yang di belakang kita ya, padahal di dalam sholat dari sisi tadi kita sudah pelajari, untuk bau saja kita hindari agar tidak mengganggu orang kanan kiri. Kalau ini kita ganggu orang tuh di belakang kita ya, sama halnya seperti juga hukum asalnya ganggu orang tidak boleh. Adapun menggunakan gambar tadi sebaiknya tidak dipakai di dalam sholat, dan untuk keseharian juga tidak kalau untuk gambar-gambar makhluk bernyawa tadi, meskipun juga ditutup dengan jaket. Bagaimana dengan bau mulut ketika kita sedang berpuasa sunnah? Bagaimana dengan kanan kiri kita yang terganggu dengan bau mulut saat kita puasa sunnah? Bisa dikurangi dengan bersiwak. Bersiwak masih boleh walaupun sedang puasa sunnah. Yang tidak boleh dengan menggunakan atau yang berusaha dihindari kalau menggunakan pasta gigi, karena ini lebih mengganggu keadaan kita yang sedang berpuasa. Apakah benar membunuh cecak diperbolehkan dan kita mendapatkan kebaikan? Dalam hadis disebutkan, siapa yang nembak cicak pertama kali sekali mati maka 30 pahala. Kalau dia tembak itu baru 2 kali baru mati maka berkurang lagi. Tembak kok tidak mahir 3 kali baru mati, berkurang lagi. Berarti kalau langsung ya mendapatkan pahala yang lebih besar. Tanda masih dibolehkan bunuh cicak, dan cicak itu termasuk hewan fasik. Fasik itu hewan nakal. Kenapa dia disebut fasik? Karena dahulu cicak itu yang membuat api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam itu makin besar, sehingga dia digolongkan hewan fasik dan diperbolehkan dibunuh seperti tadi. Saya sholat maghrib 2 rakaat pertama saya tidak baca Al-Fatihah karena imam baca jahar dan saya sebagai makmum. Lantas pada rakaat ketiga saya baca Al-Fatihah, namun belum selesai, imam sudah ruku. Saya pun ikut ruku. Apakah hal semacam ini sudah sesuai syariat? Saya berasumsi bahwa bacaan imam jadi bacaan makmum sesuai dengan hadis Nabi. Kalau berasumsi bacaan imam menjadi bacaan makmum, berarti tadi ketika dia dengar imam baca Al-Fatihah dia diam, tidak baca Al-Fatihah lagi. Bacaan Al-Fatihah imam sudah cukup baginya. Di rakaat kedua juga sama. Di rakaat ketiga dia baca Al-Fatihah lagi. Kalau tidak selesai, maka nanti bacaan dia yang kurang tadi ditutup oleh imam. Ya, bacaan dia yang kurang tadi ditutup oleh imam. Termasuk juga kalau dia bacanya terlalu lambat di sini. Imamnya bacanya normal, dia terlalu lambat, maka nanti bacanya ditanggung oleh imam. Apakah hakikat ihsan? Bagaimana menghadirkan ihsan dalam diri kita? Ihsan itu ada 2 macam. Ihsan yang kaitannya terhadap Allah, ada ihsan yang kaitannya terhadap sama manusia. Ihsan kepada Allah
disebutkan dalam hadis anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah itu melihatmu. Ini hakikat ihsan terhadap Allah. Namun kalau ihsan terhadap sama itu artinya berbuat baik. Seperti dalam hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu menetapkan berbuat ihsan, berbuat baik terhadap segala sesuatu. Nabi SAW kemudian berikan contoh. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Jika engkau membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Jika engkau menyembelih maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidd ahadukum syafrata wal yurih zabihata. Jika engkau ingin menyembelih hewan maka tajamkanlah pisau, kemudian dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Di sini Nabi SAW memberikan contoh dengan berbuat baik kepada hewan ketika disembelih. Jadi ihsan ada dua macam seperti itu. Apabila kita sedang sholat dalam kondisi mengantuk, terus pas sampai bacaan tasyahud akhir kita bisa tertidur dan lupa bacaannya. Apabila kita mengulangi bacaan tasyahudnya, apakah boleh dan sahkah sholat kita? Tergantung tidurnya. Tadi dia bilang tasyahud tidur ya. Tidurnya ini hilang ingatan ataukah tidak? Kalau tidurnya itu hilang ingatan, orang sudah pada bubar baru dia itu ingat. Berarti ya sudah batal dari tadi. Ya. Sholatnya batal karena tidurnya sudah hilang ingatan. Zawalul akli berarti. Dia sudah hilang ingatan ketika itu. Namun kalau tidurnya di sini masih ada kesadaran, wah masih ngantuk, kemudian sadar lagi, ternyata tadi sudah baca tahiyat namun lupa, maka dia ulangi tahiyat itu lebih baik. Wallahu a'lam. Di masjid dan kampung kami masih sering sekali mengadakan ritual-ritual yang tidak ada tuntunan. Bagaimana cara kami untuk mengingatkannya? Soalnya para kiai dan sesepuh juga ikut mendukung dan mengajarkan acara tersebut. Tugasnya banyak belajar, siapkan ilmu dengan matang, kemudian nantinya dakwahkan di masyarakat dengan ilmu. Mengacungkan jari telunjuk dalam tasyahud, tuntunannya digerakkan ataukah tidak? Yang sesuai sunnah dan hadisnya lebih kuat adalah tidak digerakkan naik turun. Kalau menurut jumhur ulama gerakan naik turun hadisnya dhaif. Hadisnya diistilahkan dengan hadis sats. Sats itu hadis yang menyelisihi riwayat yang lebih kuat. Ya, sehingga para ulama dhaifkan ini. Jumhur ulama, kebanyakan ulama tidak menggerak-gerakan jari naik turun seperti itu. Tentang mengacungkan jari telunjuknya, apakah dari awal duduk tasyahud atau setelah membaca syahadat? Boleh dari awal ngangkat jarinya, boleh dari bacaan asyhadu alla ilaha illallah, pas illallah kemudian mengangkat jari. Kenapa dibolehkan dua-duanya? Karena tidak ada ketetapan hadis khusus yang menetapkan persis dari awalkah ataukah dari tengah tadi. Sehingga ada inisiatif ulama yang katakan dari awal. Kalau dalam mazhab Syafi'i menyatakan dari bacaan asyhadu alla ilaha illallah, dari illallahnya kemudian mengangkat jari sebagai tanda kita mentauhidkan Allah, dan satu jari ini pas dengan kalimat illallah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas untuk pertemuan malam hari ini, dan insyaallah pertemuan berikut kita masih lanjut dengan membahas kitab Bulughul Maram. Demikian, mugi-mugi manfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.